Giveaway Tam. Tonton video ini sampai dengan selesai dan temukan hadiah jutaan rupiah. Caranya mudah, nggak sesulit deketin cewek kok. Cukup like, subscribe, dan jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Selamat sore semuanya. Kenalin, saya Yoga dari Indodax sebagai community spesialis. Kita sharing aja teman-temannya terkait dengan pemaparan materi yang ada di layar. Teman-teman di sini aktif trader spot atau futures market tadi? Kebanyakan spot ya. Oke. Ini teman-teman sambil sharing aja. Nanti kalau ada yang mau bertanya, nanti ada sesi langsung Q&A-nya. Kita akan membahas sharing bullish dan bearish tahun 2024. Ya, next. Langsung aja teman-teman, kita belajar basic dulu. Kalau kita langsung ke expert, mungkin teman-teman yang baru belajar agak bingung. Jadi saya udah rangkum lebih detail, yaitu 4 jenis candlestick. Sebenarnya banyak teman-teman ya untuk jenis candlestick itu, tapi saya rangkum yang simple aja, biar teman-teman mudah dipahami. Ya, yang pertama yaitu candle doji, ada doji bearish, doji bullish. Yang kedua hammer, sama bullish dan bearish. Dan inside bar setengah dari candlenya Marubozu. Ya, dan candle yang paling momentum yaitu candlestick Marubozu. Dari 4 candle ini yang momentum sebagai pembelian yaitu candlestick Marubozu. Ya. Dan kalau misalnya teman-teman melihat candlestick seperti doji, hammer atau inside bar merupakan candlestick jenuh yang dimana belum ada tanda kepastian untuk mengalami kenaikan ataupun penurunan. Ya. Mungkin kalian bisa riset secara detail ya, dari cek data analisis kalian sebelumnya. Kenapa ini bisa naik? Kenapa ini bisa turun? Kebanyakan sering terbentuknya candlestick Marubozu seperti ini. Ya, itu candlestick Marubozu. Ini 4 basic dulu aja. Kalau masalah mungkin kalian pernah dengar hanging man atau shooting star, itu banyak. Tapi kita fokus ke 4 ini dulu aja. Nanti akan detail, saya jelasin untuk detail lengkapnya. Next. Nah, teman-teman mungkin tahu ya, bullish ini menurut kalian nih, potensialnya sebagai pembelian, penjualan, atau wait and see. Kalau teman-teman di sini, kalau untuk bullish yang milih pembelian, ada? Mungkin bisa tangannya. Bullish sebagai pembelian ada? Pembelian, oke. Kalau untuk penjualan di saat bullish, ada? Teman-teman? Nggak apa-apa, sharing aja, sharing dulu. Kalau untuk bullish sebagai wait and see, atau melihat saja tapi tidak ada transaksi, nggak ada. Oke, kita next dulu. Tadi ya teman-teman ada beberapa untuk bullish itu sebagai penjualan ya. Pembelian bawa aja sendiri. Yang lain untuk bullish pembelian nggak ada. Pembelian bullish. Oke, nanti ada pemaparan jelasnya. Nah, kalau untuk bearish nih teman-teman. Kalau untuk bearish teman-teman di sini melakukan pembeliannya pembelian, penjualan apa wait and see untuk bearish? Ada yang bilang pembelian, ada yang bilang penjualan kah? Bearish? Ada bearish? Penjualan? Pembelian? Tadi ada ya? Atau wait and see? Siapa yang wait and see dalam keadaan bearish? Wait and see. Ada yang bilang Oke. Oke, ada yang bilang wait and see. Ya, tadi yang kebanyakan. Nah, next lagi. Nah teman-teman, kalau dalam kondisi bullish kita bisa melakukan pembelian. Kenapa? Bullish merupakan akan mengalami kenaikan. Jadi kita mengikuti arah tren. Kalau kita bullish sebagai penjualan ya kita nggak dapat profit ya. Kalau misal wait and see ya kita nggak dapat transaksi apapun. Ya, kita ambil studi kasus pada market Bitcoin pada time frame mingguan. Teman-teman bisa lihat ketika kalian menyerok pembelian di harga paling sini, konfirmasi bearish, bearish to bearish. Bearish to bearish. Kalau kalian nyerok terus, ini akan terus dalam. Jadi yang kalian transaksi ya nyangkut keadaan bearish. Jadi momentum yang tepat di saat bearish itu wait and see. Tapi bisa kita bertransaksi di saat bearish hanya time frame yang kalian gunakan mungkin time frame atau 4 jam. Tapi ini untuk scalping trader. Ini kurang target persentase kalian itu bisa untuk scalping target kalian yang minggu 20%. Nah, kalian bisa turunin untuk target dari bearish trend, kalian bisa ambil 20%.
itu scalping, ya. Dan kalau kita lihat dari ini ada konfirmasi candle hijau, yaitu candle Marubozu, dan ini ada konfirmasi candle hijau sebagai candlestick Marubozu. Dan ini adalah momen yang dimana sebagai pembelian ya teman-teman, bisa lihat kan tadi saya bilang bullish itu sebagai pembelian, bearish itu wait and see. Kalau bearish mengatasinya ya kalian tinggal kecilin lagi time frame-nya, ubah ke daily atau 4 jam. Ketika ada bullish baru kalian beli. Beda lagi kalau kita cek mingguan karena sedang bearish trend. Ya, jadi dikecilin lagi untuk target persentase kalian. Ya, untuk bearish. Nah, bullish bisa lihat dari record dari pas halving ATH tahun 2021 di tanggal 29 November, konfirmasi bearish dan akan terus bearish selama 2 tahun. Di sini adalah momen reversal pada tanggal 9 Januari 2023. Bayangkan kalau kalian beli di ATH nyangkut 2 tahun. Ya, floating terus. Kalian merasa yakin, beli lagi dan akhirnya turun. Bullish simple. Mungkin kalau investor DCA. Kalau untuk trader ya mungkin sesuaikan dengan target persentase kalian. Mungkin mingguan kalian mau berapa, bulanan kalian mau berapa. Jadi harus teman-teman tuh punya data dulu. Jurnal trading plan kalian. Modal berapa, 10 juta, 10% selama seminggu berapa dapatnya. Jadi benar-benar harus terdata dulu. Kalau sebagai trader cuma ikut-ikutan dan terus bertransaksi tiap hari dan akhirnya nunggu nyangkut baru kalian transaksi. Kebanyakan kayak gitu. Jadi sebenarnya trading sebagai sampingan aja. Jadi nggak harus kalian tiap hari trading. Rata-rata abis tiap hari trading, ending dari trading nyangkut, kalian ngapain? Ya akhirnya jadi investor gitu kan, nyangkut. Jadi lebih baik gini teman-teman ya, trading sesuai planning, udah take profit, withdraw. Sesimpel itu. Mungkin teman-teman kebanyakan ya hanya ikut trading saja dan terus bertrading sampai lupa aktivitas diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita bicara aktivitas masing-masing kan berbeda-beda. Mungkin saya bekerja, saya mingguan tradingnya. Mungkin teman-teman yang berbisnis mungkin harian. Ya itu tergantung dengan aktivitas kalian sendiri. Gak bisa diambil data saya, karena datanya orang kan beda-beda. Kayak gitu, ini dari bearish dan bullish. Next. Kita lihat dari penurunan dari harga ATH-nya, yaitu ketika halving, teman-teman bisa lihat after halving turun. Dan sebenarnya di kripto ini udah ada kunci jawabannya. Kalian tinggal memanfaatkan aja untuk target atau data persentase kalian. Kalian lihat turun hingga 73% dari harga all time high. Bisa lihat turun 73%, kalian beli ini turun. Ya kalau jadi investor mungkin lama-kelamaan jadi turun lagi. Ya. Jadi ini momen untuk ya scalpingan aja. Kecuali kalau kalian dapetin momentum di mana ada tanda kotak ini sebagai reversal atau pembalikan. Ya, sebagai pembalikan, kalian lihat bullish trend. Kenaikan mencapai 200%. Bayangkan, kalian dari 2021, 2024 baru balik modal. Jadi, menurut saya teman-teman, jangan terlalu banyak membuang waktu ketika market bearish. Kecuali kalau kalian mau coba futures trading. It's okay. Tapi kalau kita bicara spot traders, kita bisa turunkan time frame yang tadi saya maksud ya. Tuh, turun 73%, naik 200%. Ya, kayak gitu. Next. Nah, tadi kan saya bilang ya, ada 4 jenis candlestick. Yang momen yang kita sebagai pembelian itu candlestick hijau atau candlestick Marubozu sebagai pembelian. Reversal, pembalikan ya. Dan kita lihat ini zona yang jenuh. Yang tadi saya bilang doji, hammer, atau inside bar. Apa yang mau dibeli ketika market kayak gini? Ini tuh terlalu banyak buang waktu. Ya, turun naik dan akhirnya stabil aja. Ya kayak stable coin lah. Tapi menurut saya teman-teman hindari ketika kalian melihat chart pada TradingView Indodax muncul seperti ini. Kenapa harus dihindari? Karena jenuh. Belum ada pergerakan. Tapi ada narasinya, tapi ada projectnya. Buat apa kalau narasinya ada, tapi secara analisisnya masih seperti ini teman-teman? Ya sangat jenuh dong. Ya, tuh bisa lihat ya ini jenuh. Ini time frame mingguan. Kalian beli di sini stabil. Ya, karena kita cari yang pasti. Maksudnya pasti aja lah. Maksudnya baik konfirmasi, baik baru kita beli. Jangan kita beli ketika masih jenuh. Ya, menghindari untuk membuang-buang waktu. Ya, kalau ini tipikal trader. Kalau investor ya baik lagi. Kalian bisa hold jangka panjang, tapi better jangan kondisi sideways. Tapi kalian bisa kondisi uptrend sebagai pembelian. Seperti ini ya. Jadi ketiga trend tadi, inside bar,
hammer, doji itu wait and see. Jangan membeli ketika masih dalam keadaan jenuh. Next. Nah, ini yang tadi saya maksud teman-teman. Ini adalah candlestick apa? Candlestick hijau. Itu ini test dari aplikasi trading. Kalian lihat, satu konfirmasi candlestick. Naik berapa persen? 500%. Ini mingguan. Confirm sebagai pembelian. Jadi pastikan dulu teman-teman, candlestick hijau itu terbentuk tetap. Supaya memastikan akan berkelanjutan candlestick lagi. Harapan kita, candlestick more boju to more boju. Hijau tuh hijau, mikirnya gitu dulu. Kalau misalnya kalian, masa sih hijau tuh hijau, berarti harganya udah terlalu tinggi dong. Nggak kayak gitu, kita mengikuti trennya aja dulu. Ya, makanya kalian harus di backtest dulu, cari dulu riwayat dari datanya sebelum-sebelumnya, baru kalian dieksekusi. Jadi harus dari yakin diri sendiri dulu untuk backtest. Untuk backtest, kalian nggak perlu harus modal banyak, research dulu, terus kalian ya ada yang momentum, kalian tinggal dipantau untuk beberapa pergerakan selanjutnya, kayak gitu. Ya, bisa dilihat teman-teman ya. Kalau beli di sini, merah, hijau, naiknya hijau. Sesimpel itu. Yang bikin nggak simpel, kalian blunder aja. Misalnya kayak banyak indikator yang mungkin kalian udah coba-coba dan ternyata ya masih belum valid karena backtestnya kurang. Tapi indikator itu sebagai alat untuk membantu analisa kalian. Jangan terlalu bergantung dari indikator yang kalian punya 2 atau 3 indikator. Fokus saja lah 1 atau 2 indikator untuk membacktest analisa kalian. Terlihat ya, bullish to bullish, bearish to bearish. Mikirnya itu dulu. Next. Lalu lagi ini saya juga dapat konfirmasi candle hijau. Ingat ya teman-teman, candle hijau itu minimal 1 atau candle. Kalau udah ketiga keempat candle, itu udah sangat high risk. Apakah ini termasuk? Ini udah high risk karena momennya di sini. Ya, ketika ini terkonfirmasi valid, saya analisa ini akan naik 67% dan akhirnya 71%. Ini hanya 1 minggu. Tips G2 untuk rules trading mingguan nanti akan saya bagikan. Gak banyak ya teman-teman, kalau untuk detail nanti mungkin teman-teman bisa untuk bergabung trading class Indodax di batch ke-9 di bulan Juni. Tapi untuk Mei sekarang udah close di batch 8. Bapaknya nih yang udah ikut batch 8 nih, Indodax trading class. Jadi reviewnya sangat positif. Jadi teman-teman untuk detail nanti bisa pantengin aja sosial media Indodax. Before after terlihat, ya terlihat jelas. Ada strategis entry, ada cara mengatur cut loss, itu ada. Nanti mungkin nanti sharing aja setelah after ini ya. Next. Nah, ini adalah metode trading analisis. Ini hanya khusus untuk trading. Ya, trading. Jadi ntar ada metode investor juga, cuman gue jelasin ini dulu. Next. Nah, teman-teman, kenapa gue menyarankan beberapa trader harus mempunyai target persentase. Contohnya, teman-teman punya 1 minggu pengen target 10%. Atau tiap minggu 10%. Berarti kalau kita akumulasikan 40% dalam 1 bulan. Kalau misalnya teman-teman, masa sih bisa dapat? Nanti ada backtest kok. Saya ada datanya. Jadi saya udah backtest ini selama 2 tahun lebih. Jadi ya harus buy persentase target. Kalau kita buy halusinasi, ya akhirnya nggak sesuai gitu. Jadi yang pasti aja supaya kita dapatkan plan dari persentase target yang kita punya. Buat data mungkin ini basic aja ya teman-teman. Kayak Nino membeli saat aset Solana senilai 1 juta. Terus Nino punya koin 100 koin Solana ya, karena harga Solana ini 1 koinnya 10.000. Nah, jika harga Solana yang tadinya 10.000 naik jadi 10.000, kenaikan menjadi 20%. Jadi aset Solana yang sebelumnya 1 juta, dia profit 200.000, total aset si Nino ini jadi 1.200.000. Nah, jadi nih, 1 juta 10% berapa? 100.000. 10 juta 10% berapa? 1 juta. Jadi dari modal itu kalian hitung nih cash flow kalian 1 minggu itu berapa. Contoh, gue cash flow gue seminggu pengennya 3 juta contoh. Ya kalian hitung nih 10% apa 20% dari modal yang kita punya. Ketika kalian di hari Senin close candle di mingguan sudah mendapatkan 20% atau 15% di hari Rabu atau Kamis. Close trade. Kita transaksinya ketika closing candle mingguan aja. Ya, itu untuk trader mingguan. Jadi jangan terus memaksakan kalau udah profit terus bertransaksi. Ya, kayak gini ini perhitungan next. Nah, ini adalah rules trader analysis. Jadi teman-teman, di sini kenapa harus menggunakan aplikasi TradingView untuk mengetahui harga yang ingin kalian beli. Ya, atau chart analisis
candlestick yang tadi dimaksud, yaitu candlestick Marubozu. Ingat, minimal 1 atau 2 candle. Ya. Lalu kalian cari konfirmasi candlesticknya. Setelah itu, adakah narasi? Ada narasi nggak nih di market tersebut? Oh, ada. Baru kalian eksekusi. Ini adalah stepnya untuk trader analisis. Ya. Jadi jual berdasarkan target persentase. Kayak gitu. Jadi intinya modal berapa, pengen mingguan cash flow-nya berapa, terus mau sebulan berapa, kayak gitu aja. Terbukti dari tadi data analisis ya teman-teman ya. Nanti untuk lebih detail, saya bakal backtest, ada lagi sih datanya banyak sih. Cuman nggak semuanya saya bagikan di sini ya. Next. Nah ini metode investing analisis bagi teman-teman yang mungkin tipikal investnya dalam jangka waktu ya, bulan atau ya. Next. Nah ini rules investor analisis. Pertama mungkin kalian mencari narasi dulu atau fundamental ya dari koin tersebut ya. Lalu kalian memprediksi secara secara technical analisisnya dia di resisten pada time frame bulanan atau mingguan itu di berapa. Jadi kalian tahu kan? Jadi trading itu sangat penting banget, berpengaruh dari pergerakan market. Ya, lalu kalian eksekusi, tapi by dollar cost averaging. Jadi kalian bisa menyesuaikan rata-rata harga, atau mungkin kalian average down atau cicil. Ini metode investor analisis. Tapi ingat teman-teman, jual pada garis resisten sesuai dengan time frame yang lebih besar. Ya, jadi harus kalian TP aja, mungkin bisa jangka panjang lama ya. Kayak tadi kan Bitcoin dari harga 16.000 ke 73.000 ke resistennya. Nah, itu tipikal investor. Ya, kayak gini. Next. Nah, teman-teman ini sangat penting banget. Kita bisa tahu melakukan pembelian itu dari candlestick yang sudah terbentuk Marubozu tadi kan. Yang pertama dulu time frame 1 hari. Jadi ingat teman-teman, time frame 1 hari untuk memastikan candlestick hijau itu terbentuk tetap, itu akan berganti di jam 7 pagi waktu WIB. Ya, 1 hari. Lalu untuk time frame 1 minggu, dia akan berganti setiap Senin, yaitu jam 7 pagi. Ya, jadi simpelnya kalau untuk time frame sehari, teman-teman bisa dicatat. Fokus di hari Selasa sampai Sabtu untuk time frame 1 hari. Ya, dan kalian bisa melakukan eksekusi itu di jam 6 pagi. Kalau misalnya sekarang jam 5 sore, kalian mulai entry sekarang karena udah terbentuk candlestick Marubozu ya. Jam 5 sore ini. Kalian jangan beli sekarang. Kenapa? Karena berganti candlesticknya itu agak jauh. Karena kan ganti candle kan jam 7 pagi. Kalau kalian sekarang kan takutnya candle hijau kebanting jadi hammer. Ya, jadi harus tahu nih jam trading yang tepat untuk pembelian kapan. Yaitu kalau tiap hari kalian atau time frame harian itu kalian bisa ke jam 6 pagi lah ya. Jam 6 pagi untuk memastikan candlestick valid atau terbentuk Marubozu. Nah, untuk mingguan teman-teman, dia akan berganti candlestick setiap hari Senin. Jadi kalian minggu malam tinggal pilih time frame mingguan untuk mencari konfirmasi. Itu melalui Crypto Bubble, melalui aplikasi TradingView atau CMC, banyak banget. Nanti saya sharing lebih lanjut lah ya. Dan ini ya teman-teman ya, dicatat ya, 1 minggu itu berganti setiap Senin malam. Senin pagi jam 7. Minggu malam kalian screening. Ada nggak ya candlestick hijau 1 atau 2 yang terbentuk konfirmasi. Dan itu ada persentase candlesticknya sih teman-teman, banyak sih. Cuma nggak sampai di sini aja ya. Ntar akan dijelasin deh. Dan time frame bulanan kalian hanya mengecek di tanggal 30 atau 31 lah, atau tanggal 29 atau tanggal 30. Close candle baru kalian beli. Pastikan candlesticknya 1 atau 2 dan sesuai persentase candlestick. Maksudnya gimana itu? Mungkin kalian belum pernah dengar toleransi candlestick, jam trading, terus jam trading dari analisis beberapa time frame gitu kan. Kalau bulanan kalian di tanggal 30 atau tanggal 31 tadi ya, untuk memastikan candle valid 1 atau 2. Bisa difoto, silakan. Nah, di sini teman-teman lebih tipikal mana ini? Saya pengen tahu nih, karena saya aktif trader. Ada yang trading di sini aktif trading. Saran teman-teman kalau pengen dapat target 10 atau 20% lebih ke mingguan. Tapi kalau kalian mau harian, itu ambillah di bawah 5%. Ya untuk harian. Bisa sih di bawah 10%, tapi ya 5% lah at least lah ya. Kalau untuk harian, kalau mingguan 10 sampai 20%, kalau bulanan itu bisa 50%. Kayak gitu. Dan info lanjut lagi, next. Kalian bisa lebih detail untuk belajar kripto dari dasar hingga mahir di Indodax Academy. Kalian bisa klik link tautan, di situ banyak banget artikel dasar dari pembelajaran kripto.